Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kalau teman-teman punya stok gula merah dan tepung beras di rumah, yuk kita bikin kue tradisional yang satu ini. Bikinnya super gampang dan rasanya super enak banget. Dijamin ya resepnya anti gagal, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box, ataupun sajikan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Langkah pertama, kita bikin wadah atau takirnya. Di sini saya udah siapkan daun pisang secukupnya. Untuk daun pisangnya ini udah saya layukan di atas api kompor. Untuk caranya di sini ya teman-teman, daun pisangnya ini kita lipat dua. Lalu untuk bagian tengahnya, biar lebih mudah kita bentuk wadahnya, kita tambahkan cetakan atau botol seperti ini ya. Kita taruh di bagian tengah. Lalu untuk bagian pinggir kiri kanannya kita lipat seperti ini. Dan untuk bagian atasnya kita lipat daunnya ke dalam seperti ini, dan pinggirnya juga kiri kanannya kita lipat seperti ini aja ya. Bikinnya simple banget ya, dijamin teman-teman bisa semua. Oke, kita lepaskan botol atau cetaknya, lalu kita staples supaya daun pisangnya ini merekat ya. Selain menggunakan staples, teman-teman bisa juga menggunakan tusuk lidi, jadi sesuai selera. Oke teman-teman, untuk bagian atasnya udah siap, hasilnya seperti ini, kelihatan cantik ya. Untuk bagian bawahnya juga kita bentuk atau kita lipat. Untuk caranya sama aja, kita taruh botol di bagian tengahnya biar hasil ukurannya sama besar ya. Lalu kita lipat aja bagian pinggir kiri kanannya seperti ini. Kita keluarkan botolnya, lalu kita staples lagi. Oke teman-teman, untuk takir atau wadah daun pisangnya udah jadi ya, hasilnya seperti ini, simple kan? Nah, untuk videonya saya contohkan satu aja. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil videonya ini pasti bisa ya. Dan kalau teman-teman ada cara lain juga boleh untuk bentuk takirnya jadi sesuai selera. Nah, ini setelah wadahnya atau takir daun pisangnya udah saya bikin, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu ya. Sekarang kita bikin adonan. Siapkan 200 gram gula merah yang sudah dipotong halus. Kemudian kita siapkan chopper atau blender. Masukkan gula merah yang sudah dipotong halus ini ke dalam chopper. Bahan selanjutnya kita siapkan 130 gram tepung beras. Untuk mereknya saya gunakan Rose Brand. Ini juga kita masukkan ke dalam chopper. Lanjut masukkan 300 ml air biasa suhu ruang. Tambahkan setengah sendok teh garam halus. Langsung aja choppernya kita tutup dan semua bahannya kita haluskan. Oh ya teman-teman, selain menggunakan chopper, teman-teman bisa juga mengaduk semua bahannya secara manual ya. Pastikan semua bahannya tercampur rata dan gula merahnya larut. Untuk hasilnya seperti ini. Sekarang kita siapkan panci atau wajan, masukkan adonan ke dalam panci. Untuk adonannya ini tidak disaring ya teman-teman, karena hasilnya udah halus. Lalu kita masukkan 900 ml air biasa suhu ruang. Langsung aja adonannya kita masak. Untuk api kompornya kita gunakan kecil aja. Kita masak adonannya sambil diaduk terus ya, supaya bagian bawahnya nggak gosong. Kita tunggu adonannya mengental, meletup-letup atau matang ya teman-teman. Di tahap ini kita aduk terus, kelihatan adonan udah mulai mengental seperti ini. Aduk terus ya teman-teman. Kelihatan teman-teman ciri-ciri adonannya udah matang, adonannya meletup-letup, mengental, dan warnanya mengkilap seperti ini. Oke, udah cukup, matikan api kompornya. Langsung aja kita angkat adonan dan siap dimasukkan ke dalam takir. Langsung aja adonannya selagi panas-panas seperti ini kita masukkan ke dalam wadah daun pisang atau ke dalam wadah takirnya. Kita isi tidak sampai penuh ya teman-teman, karena nanti bagian atasnya akan kita masukkan plus santan. Untuk bagian atasnya boleh kita ratakan menggunakan sendok atau spatula. Oke teman-teman, kita masukkan semua adonan tepung berasnya hingga selesai ya. Nah, kalau udah seperti ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita bikin adonan putih. Masukkan 50 gram tepung beras. Masukkan 1 sendok teh garam halus, tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, aduk-aduk semua bahan keringnya tercampur rata. Kemudian kita masukkan 1000 ml santan. Untuk santannya ini saya gunakan santan segar dari 1 butir buah kelapa ukuran besar. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonannya tercampur rata. Untuk santannya teman-teman boleh juga gunakan santan segar ataupun santan instan, jadi sesuai selera. Oke teman-teman, untuk adonan putihnya udah tercampur rata, langsung aja kita masak ya. Sekarang kita siapkan panci atau wajan. Masukkan adonan putihnya sambil disaring supaya hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil.
Untuk api kompornya kita gunakan sedang cenderung kecil. Untuk masak adonan putihnya ini kita aduk terus ya teman-teman supaya nggak pecah santan. Dan ini kita tunggu hingga adonannya mengental, meletup-letup atau hingga matang ya. Setelah adonannya sudah mulai mengental, meletup-letup seperti ini. Oke, untuk plas santannya ini udah matang ya. Langsung aja kita angkat dan siap digunakan. Selagi panas seperti ini, langsung aja plas santannya kita masukkan ke dalam wadah daun pisangnya. Kita isi bagian atasnya hingga penuh. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan? Bikin kue tradisional yang satu ini dijamin resepnya anti gagal dan rasanya super enak. Yuk teman-teman cobain di rumah. Nah, setelah kita masukkan semua, untuk hasilnya seperti ini, kita diamkan dulu hingga dingin atau boleh juga disimpan di lemari es karena dimakan dingin rasanya makin enak. Nah, ini teman-teman, setelah dingin langsung aja kita cobain. Untuk satu kue ini bisa dijual di harga 5 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah ya. Untuk tekstur kuenya lembut dan lumer, kelihatan teman-teman matangnya ini benar-benar merata. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget. Manisnya pas, lembut, legit, gurih, berasa santannya, berasa gula merahnya, enak banget ya, perpaduan yang pas. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.